Shalom, selamat pagi keluarga damai. Bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini renungan kita mengambil tema, Jika aku lemah, maka aku kuat. Renungan ini akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, saya memiliki seorang murid yang sangat pandai dan rajin. Waktu itu murid tersebut mengikuti sebuah ujian internasional dan salah satunya adalah mata pelajaran yang saya ajarkan. Dan ia memperoleh nilai yang sangat bagus. Karena itu ketika tahun berikutnya di saat adik kelasnya akan mengikuti ujian yang sama, saya memanggilnya ke kelas saya dan meminta dia berbicara di depan kelas di hadapan adik-adik kelasnya untuk menceritakan segala usaha yang ia lakukan sehingga memperoleh nilai yang bagus. Tentunya ini saya lakukan untuk memberi semangat bagi para murid saya. Presentasinya berjalan dengan baik dan saya melihat beberapa murid termotivasi untuk belajar lebih giat. Namun di luar dugaan saya, dia menutup presentasinya dengan kalimat ini. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang baik, itu semua tergantung dari usaha kalian. Kalianlah yang menentukan, bukan orang tua kalian, bukan guru kalian, dan pastinya juga bukan Tuhan, tapi kalian sendiri. Hari itu merupakan salah satu momen yang paling menyedihkan bagi saya dalam karir saya sebagai guru. Memang kalimat tersebut tidak keluar dari seorang pengikut Kristus, dan untuk itu saya bersyukur. Namun sayangnya demikianlah sifat manusia pada umumnya. Ketika kita berhasil memperoleh sesuatu, ketika kehidupan kita baik-baik saja dan bahkan berlimpah, kita merasa semua itu adalah hasil usaha kita. Kita merasa kuat karena kita mampu melakukannya. We are in control, kita yang memegang kendali. Dan sayangnya hal ini pun sering terbawa dalam kehidupan jemaat Kristen. Seringkali kita melihat bahwa gereja yang kuat dan sukses adalah gereja yang mampu menopang segala keperluannya, gereja yang memiliki ribuan jemaat, gereja yang bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah yang jauh. Apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh menjadi kuat, menjadi besar dan kaya, menjadi pandai sebagaimana murid saya tadi? Tidak, tidak ada yang salah dengan menjadi kuat, besar, kaya, ataupun pandai. Bahkan semuanya itu adalah hal yang baik. Itu baru akan menjadi masalah ketika kita bermegah atas semuanya itu. Dan kita lupa bahwa semuanya itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Karena itulah Tuhan memperbolehkan hal-hal yang berat terjadi dalam kehidupan kita. Karena justru dalam kelemahanlah kita sadar bahwa kita tidak memiliki kuasa apapun. Namun Tuhanlah yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Tahun ini kita merayakan ulang tahun ke-26 gereja kita GKI Damai. Banyak hal yang sudah kita alami bersama dalam perjalanan gereja kita ini. Gereja yang tahan uji adalah gereja yang mampu menghadapi segala ujian, baik ketika semua tampak baik-baik saja maupun ketika semua tampak berat dan sukar. Saat ini kita diperbolehkan menghadapi keadaan yang sama sekali belum pernah kita alami sebelumnya. Seakan-akan setiap segi kehidupan kita diluluh lantakkan dan kita tidak berdaya melawan perubahan yang sedang terjadi. Gereja pun diuji dengan keadaan ini. Gereja terasa lemah dengan berbagai pertanyaan yang menusuk. Apakah semua jemaat kita baik-baik saja? Apakah anggota jemaat kita masih bisa mengikuti ibadah online? Bagaimana kita dapat menyusun anggaran dengan kondisi keuangan gereja yang tidak menentu? Sampai kapan ya kita akan menghadapi situasi ini? Paulus pun mengalami kelemahan dalam hidupnya.
Namun Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita semua mungkin berada dalam kondisi yang lemah. Gereja kita pun sedang dalam kelemahan. Namun inilah saatnya kita bisa bermegah dalam kelemahan kita. Karena disinilah kita tahu bahwa kita tidak memegang kendali, namun Tuhanlah yang berdaulat. Bagian kita adalah tunduk kepada perintahnya, melakukan bagian kita sambil menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia, Sang Empunya gereja. Daripada kita mempertanyakan hal-hal yang di luar kendali kita, mari kita tanyakan, apa yang bisa saya berikan bagi gereja? Peran apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam gereja? Dengan cara apa saya bisa membantu meringankan beban saudara-saudara seiman? Bagaimana saya melatih diri dalam pertandingan iman ini? Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah ketika kita boleh merasakan kelemahan ini. Karena inilah saatnya kita menantikan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Biarlah dalam kelemahan ini kita bermegah akan kuasa Tuhan, hingga kita boleh menjadi gereja yang tahan uji, yang dengan bangga bisa berkata, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh berada dalam kelemahan ini. Karena kami tahu sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini mungkin kami pernah bermegah akan hal-hal yang kami miliki, yang kami anggap ada karena kehebatan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi hati kami, agar kami terus dimampukan untuk mengenal siapa sumber kekuatan kami, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami, berdaulat penuh atas gereja kami, sehingga kami tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, namun sebaliknya terus dipenuhi pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kelemahan apa yang tengah saudara hadapi? Apapun itu, percayalah, kelemahan itu ada supaya kita bisa merasakan betapa berkuasanya Allah kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.